Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Mohon kalau videonya kurang bagus, suaranya terputus-putus, mohon diberitahu ya. Karena di sini habis hujan lebat, kemudian internet agak terganggu, dan khawatirnya kalau Zoom dan Flash live Facebook secara bersamaan masih kurang kuat. Jika Zoom-nya terasa terputus-putus, mohon diberitahukan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Masih kita di dalam a'malul umrah, amalan umrah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas amalan yang ketiga, yaitu as-sa'yu. As-sa'yu. Kalau kita ingin lebih dalam, as-sa'yu secara bahasa artinya adalah al-masyu wal-adu min ghairi syadd. Sa'yu artinya adalah berjalan dan melalui tanpa berlari. Itu arti sa'yu secara bahasa. Adapun as-sa'yu secara istilah syariat adalah yaitu qat'ul masafah al-kainah baina as-safa wal marwah sab'a marrat fi nusuki hajjin aw umrah. Yang artinya memutuskan jarak antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Jadi sa'yu adalah perjalanan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pensyariatan sa'i dan asal muasal sa'i dan hikmah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah, atau sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa itu Safa dan Marwah gitu ya. Tadi belum menjelaskan. Safa adalah bahasa Arab dari kata as-safa, dan secara bahasa dia adalah jamak dari safatin. Jamak dari safatin. Apa itu safat? Al-hajarus salb ad-dakhm alladhi la yumbitu syai'an. Safat adalah batu yang keras, yang besar, yang tidak menumbuhkan sesuatu apapun.
Nah, ini arti as-safa secara bahasa. Sedangkan as-safa secara istilah syariat adalah makanun murtafi'un min jabali Abi Qubais. Dia adalah sebuah tempat yang tinggi termasuk dari Gunung Abu Qubais. Wa minhu ibtida'us sa'i wa yaqa'u fi taraf al-mas'a al-janubi. Dan dari situlah dimulai sa'i. Sedangkan Marwah adalah hijaratun bidun barraqah wal jam'u marwu. Marwah adalah batu-batu yang putih yang mengkilap. Batu-batu putih yang mengkilap. Dan jamaknya adalah marwu. Kemudian Marwah secara istilah syariat adalah Jabal di Makkah. Dia gunung di kota Makkah. Wa ilaihi intiha'us sa'i. Dan di Marwah inilah selesai sa'i. Wa huwa fi asli Jabali Qu'ayqi'an. Dan dia adalah dasar dari gunung Qu'ayqi'an yang terletak di ujung tempat sa'i utara. Ya, ujung tempat sa'i utara. Kalau ujung tempat sa'i selatan itu adalah Safa. Nah, itulah arti sa'i antara Safa dan Marwah. Taib. Adapun dalil dari pensyariatan sa'i, yaitu perjalanan antara Safa dan Marwah, maka dalilnya adalah di antara surah Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar Allah. Maka siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa atasnya untuk tawaf dengan keduanya. Maksudnya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawafa al-muslimun fakana atis sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf. Begitu juga kaum muslimin tawaf, maka itu adalah sunnah. Kemudian berdasarkan juga hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama bil hajj wa tawafa bil bait wa sa'a baina Safa wal Marwah. Yang artinya kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berihram dengan niat menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Asal muasal sa'i adalah berjalannya Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak laki-lakinya Ismail alaihissalam di kota Makkah, dan habis dari apa yang mereka miliki dari makanan dan minuman. Kemudian setelah itu Hajar alaihissalam merasa dan anaknya merasa kehausan. Maka akhirnya beliau melakukan perjalanan, yaitu berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismaila wa tashrabu min dhalikal ma' hatta idza nafida ma fi as-saqa atishat wa atisha ibnuha
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. Yang artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Ummu Ismail yaitu Hajar alaihissalam menyusui Ismail dan meminum dari air tersebut, yaitu air Zam-Zam, sampai jika terisi semua tempat-tempat minum, maka beliau akhirnya malu dan anak-anak laki-laki setelahnya juga malu. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbat fantalaqat karahiyat an tanzura ilaihi fawajadat as-safa aqraba jabal fil ardi yaliha. Intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas bercerita, fadzalika sa'yun nas bainahuma. Itulah sa'inya manusia di antara keduanya, yaitu antara Safa dan Marwa. Jadi ceritanya dari situ. Hajar alaihissalam, beliau karena kehausan mencari air, maka beliau berjalan sebanyak 7 kali putaran, yaitu dari mulai Safa ke Marwa. Adapun hikmah sa'i adalah sa'i disyariatkan yang pertama ya, hikmah sa'i untuk mengingat, untuk menghidupkan tentang Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar serta anaknya Ismail. Nah, kemudian yang kedua adalah agar seorang hamba mengingat bagaimana hajat dan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang Maha Pemberi rezeki. Nah, ini adalah hikmah dari sa'i. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sa'i. Hukum sa'i tidak disebutkan juga dalam kitab kita. Sa'i di antara Safa dan Marwa adalah salah satu rukun dari rukun haji dan umrah. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan dia adalah salah satu pendapat dari sekelompok ulama salaf. Di antaranya Aisyah, Abdullah bin Umar, Jabir radhiyallahu anhu, Urwah, Ishaq, Abu Thawr, Daud rahimahumullah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, madhhabu jamaahir ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum anna as-sa'ya baina as-safa wal marwata rukn min arkan al-hajj la yasihhu illa bih wa la yukhbaru bidamin wa la ghairi. Madhab jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in dan yang setelahnya, bahwa sa'i antara Safa dan Marwa adalah rukun dari rukun-rukun haji yang tidak sah kecuali dengannya, dan tidak ada yang yujbaru bidam wala ghairu, tidak ada yang terpaksa dengan ditambal dengan darah atau yang selainnya. Ya, intinya bahwa pendapat sa'i antara Safa dan Marwa itu adalah rukun haji dan umrah, dan madhab mayoritas para ulama dari madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat juga demikian, rukun, dan yang jadi masalah adalah dia rukun haji dan umrah yang harus dikerjakan, jangan sampai ditinggal sama sekali. Dalilnya bahwa hukum sa'i adalah rukun haji dan umrah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa dari
syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sa'i di antara keduanya adalah perkara yang wajib, tidak mau tidak. Karena tidak mungkin dia akan menjadi gandum. Dan tidak mungkin dia akan menjadi syiar. Kemudian setelah itu tidak lazim di dalam melakukan ibadah haji atau umrah. Karena yang namanya syiar-syiar Allah itu adalah agung. Tidak boleh bermudah-mudah dengannya. Ini adalah dalil dari Al-Quran tentang bahwa sa'i hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun haji. Sedangkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 158 tadi, maka Allah berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaklah seseorang memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari safa. Nah, kemudian ada permasalahan, apakah boleh melakukan sa'i sunnah? Jawabannya adalah tidak disyariatkan. Melakukan sa'i sunnah antara Safa dan Marwah yang bukan jamaah haji atau umrah. Jadi tidak disyariatkan sa'i sunnah antara Safa dan Marwah selain menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, maksudnya saat berumrah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan sa'i sunnah. Nah, baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Is'ad ila safa. Pergilah, naiklah menuju safa. Wastaqbilil qiblata rafi'an yadayka ila samai qailan inna safa wal marwah min sya'airillah abda'u bima bada Allah bih wa kabbara thalathan bila isyarah. Yang artinya, dan hadapkanlah ke langit dengan mengangkat kedua tanganmu ke langit dan mengucapkan sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakbir sebanyak 3 kali tanpa isyarat. Ini berarti beliau menyebutkan tentang tata cara bersa'i. Yang patut diingat saat sa'i adalah melakukan mualat antara sa'i dan tawaf. Tetapi tidak wajib. Mualat itu artinya habis tawaf langsung sa'i. Itu namanya mualat. Yaitu tertib sesuai dengan urutan. Dan tidak wajib mualat antara tawaf dan sa'i. Artinya setelah tawaf langsung sa'i, tidak wajib. Tapi dianjurkan saja. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali dan sebagian ulama salaf. Jadi tidak ada atau tidak diwajibkan mualat, yaitu tidak diwajibkan tertib antara tawaf dan sa'i. Nah.
Kemudian syarat-syarat sa'i. Syarat yang pertama adalah menyempurnakan jalan antara Safa dan Marwah. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang ingin belajar lebih mendalam lagi tentang fikih, maka harus menguasai apa yang ada, apa yang terjadi antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah harus tertib, dimulai dengan Safa, diakhiri dengan Marwah. Kemudian selanjutnya adalah disyariatkan dalam kesehatan untuk sa'i di antara Safa dan Marwah, maka hendaknya memiliki 7 putaran. Dan berjalannya dari Safa ke Marwah itu dianggap 1 putaran. Dan kembalinya dari Marwah ke Safa itu dianggap 1 putaran. Dan ini adalah mazhab jumhur, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah tawaf terlebih dahulu, kemudian baru setelahnya sa'i? Maka disyariatkan untuk sahnya tawaf ada antara Safa dan Marwah hendaknya memiliki 7 putaran. Dan perginya dari Safa menuju Marwah adalah 1 putaran. Dan kembalinya dia dari Marwah menuju Safa adalah 1 putaran. Dan ini adalah mazhab al-jumhur. Nah, kemudian para ikhwah hendaknya tawaf itu dilakukan, hendaknya sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Ini juga tidak disinggung dalam buku kita. Ini hendaknya sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah apakah didahulukan tawaf antara sa'i atau yang semisalnya? Sa'i didahulukan dari tawaf. Maka pendapat pertama disyaratkan pada sahnya sa'i hendaklah terjadi setelah tawaf. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini adalah pendapat pertama, disyaratkan dalam kesehatan berjalan dan dilakukan setelah tawaf. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, bolehkah melakukan sa'i dengan berhenti-henti? Ya, melakukan sa'i dengan berhenti. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama bahwa disyariatkannya mualat, yaitu disyariatkannya mualat di antara terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pensyaratan mualat. Artinya terus dilakukan setelahnya, kemudian setelahnya, ya. Maka tidak disyaratkan mualat antara
uh, apa antara perjalanan dari Safa ke Marwah. Tidak disyaratkan mualat. Artinya tidak langsung setelah selesai Safa Marwah, kemudian langsung lagi, setelah Safa langsung lagi. Ini tidak demikian. Ini pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi kalau seandainya seseorang ingin sa'i, maka tidak diperbolehkan dia untuk singgah berdasarkan uh, namanya. Jadi tidak disyaratkan orang kalau ingin syai harus mualat. Jadi harus langsung tidak, tetapi boleh minum dulu, kemudian baru jalan lagi, istirahat dulu baru jalan, boleh. Ya wallahu a'lam. Kita lanjut kepada kitab kita. Wastaqbilil qiblah rafi'an yadayk ila sama' qailan inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Dan hadapkanlah wajahmu ketika sudah sampai Safa, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, mengangkat kedua tanganmu ke langit dan berkata, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allah bih. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa setelah itu kabbara thalathan bila isyarah. Kabbir thalathan bila isyarah. Kemudian bertakbirlah sebanyak 3 kali tanpa ada isyarat. Wa qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa sadaqa 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini diucapkan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dilakukan terus seperti itu antara Safa dan Marwah. Dan jangan lupa berdoa setiap kali selesai di Safa kemudian di Marwah, maka jangan lupa berdoa. Nah, nah. Kemudian pada ikhwah tidak disyaratkan berniat saat sa'i. Dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tidak disyaratkan niat di dalam sa'i. Kemudian hal yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar saat sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Tidak disyaratkan menutup aurat bagi yang benar usahanya. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang demikian itu tidaklah kecuali disyariatkan bersuci untuk sa'i, karena dia senantiasa ditekankan. Maka yang selainnya lebih utama. Artinya menutup aurat tidak disyaratkan untuk kesahihan sa'i. Tapi bukan berarti dia kemudian ada sa'i yang sahih, ada sa'i yang tidak sahih. Nah,
Sekarang kesunahan sa'i, yaitu naik ke atas bukit Safa dan Marwah dan berdoa, berzikir atas keduanya dan di antara keduanya. Nah, ini salah satu hal yang merupakan kesunahan sa'i, yaitu naik ke Safa, kemudian antara Safa dan Marwah ada tempat untuk berzikir. Nah, kemudian kesunahan sa'i yang kedua adalah berlari kencang antara dua lampu hijau yang sekarang sudah ada. Kemudian, bolehkah seorang wanita melakukan lari-lari kecil di dalam sa'i? Kemudian juga berdasarkan ijma, ya, yang dinukil oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Bolehkah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dengan menaiki sesuatu tanpa ada alasan syar'i? Kalau ada alasan syar'i tidak mengapa. Yang menaiki sesuatu ada tidak terjadi menaiki sesuatu antara Safa dan Marwah, ya, tanpa ada uzur. Jadi boleh sa'i antara Safa dan Marwah menaiki sesuatu tanpa ada uzur. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat Syafi'iyah. Kalau seandainya ada uzur apalagi, tanpa uzur saja dibolehkan. Kemudian selanjutnya macam-macam sa'i. Sa'i itu ada beberapa. Yang pertama sa'i untuk haji secara tamattu, secara tamattu. Yang kedua adalah sa'i untuk melakukan haji ifrad dan haji qiran. Nah, ini macam-macam sa'i. Nah, kemudian ya itu sudah semua berkaitan dengan sa'i. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Kita lanjut dulu sedikit lagi. Kemudian yang keempat, ihliq sya'ra ra'sik atau qassirhu. Dan perempuan memendekkan dari rambutnya sedikit saja. Nah, ini dengan seperti ini akhirnya amalan umrah selesai. Ihram, tawaf, sa'i, dan bertahallul. Nah, semoga ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Kita kembali kepada Ustaz Rizki agar mengatur tentang tanya jawab. Nah, baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya, atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia. Baik, para hadirin sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya. Tanya jawab bersama Ustaz. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat kepada saya. Dia akan saya bacakan atau bisa langsung bertanya pada Ustaz. Belum ada pertanyaan via chat, dan saya juga belum ada, atau mungkin di live Facebook Ustaz ada pertanyaannya. Ada Muhammad sudah aman, Ustaz. Kami persilakan pada Muhammad, silakan Muhammad. Iya, jazakumullahu khairan. Bisa terdengar Ustaz Agung? Alhamdulillah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas penjelasan materinya hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah, yang pertama, bagaimana menurut pendapat Ustadz menyikapi hukum dari umroh ini? Ada yang mengatakan bahwa wajib bagi seorang muslim umroh untuk yang pertama, tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Ada kebingungan sedikit, jadi mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Untuk umroh, maka hukum umroh itu adalah wajib seumur hidup sekali. Wajib sekali seumur hidup maksudnya. Itu wajibnya. Sama seperti haji. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Jadi di situ hukum umrah ya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagian ulama salaf. Akan dinukilkan bahwa inilah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala. Dan dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah. Pertanyaan sambungannya, Ustaz. Mohon nasihatnya kepada Ustaz bila seseorang sudah tidak kuat berjalan ketika sa'inya ingin diwakilkan, apakah yang bukan yang mewakilkan tapi yang diwakilkan ini perlu berwudu juga Ustaz, dan membaca doa-doa atau zikir seperti yang dilakukan orang sa'i. Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Mewakilkan di dalam sebagian amalan-amalan haji dan umrah ini berbeda hukumnya dengan sesuai dengan keadaan yang diwakilkan. Yang pertama adalah dalam keadaan kemampuan. Yang kedua yaitu dimungkinkan hilang penyebab tersebut meskipun setelah beberapa waktu. Yang ketiga adalah dalam keadaan dimungkinkan untuk penyewaan ataupun permintaan pertolongan dari orang yang membawa orang yang sakit atau orang yang lemah untuk tawaf atau untuk sa'i. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apakah sa'i itu bisa diwakilkan atau tidak? Maka sebagian ulama berpendapat tawaf wal wuquf was sa'i wal halqu la tujzi'u fiha an-niyabah. Tawaf, kemudian wukuf di Arafah, sa'i, kemudian menggundul, ini tidak sah jika dilakukan perwakilan atasnya.
Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kalau kita membayari seseorang untuk berumroh, padahal orang tersebut belum pernah umroh atau untuk haji Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'd. Boleh saja kita membayari orang yang mau berumrah, yang mau berhaji. Tidak mengapa, malah itu yang bagus. Ya, apabila seseorang sudah melaksanakan ibadah umrah, si A sudah melaksanakan ibadah umrah dan haji, kemudian dia ingin membayari orang lain untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji pada waktu yang akan datang, maka ini boleh saja. Tapi mungkin yang dimaksud adalah membiayai atau membayari orang lain untuk berhaji dan umrah sedangkan dia sendiri belum berhaji berumrah, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan sambungannya, apakah itu termasuk untuk orang tua sendiri Ustaz? Kalau boleh mendahulukan orang tua dan untuk diri belakangan? Tidak boleh, karena boleh menjadi wakil bagi orang yang minta diwakilkan dengan catatan dia mengurus orang tuanya. Jadi gini, dia tidak diperbolehkan untuk berhaji dan berumrah kecuali dia seorang yang ingin menggantikan bapaknya atau ibunya, maka atau dia ingin membayari bapaknya ibunya untuk pergi haji dan umrah, maka dia lebih utama untuk berhaji dan berumrah untuk orang tuanya. Tapi kalau seandainya dia ingin membiayai orang tuanya, maka boleh saja, tidak mengapa. Membayari orang tuanya tidak mengapa. Ya, untuk berhaji dan berumrah. Saya kira tadi kalau seandainya dia punya misalkan janji gitu, kemudian dia lebih mendahulukan orang lain sedangkan dia belum berhaji berumrah, atau dia mewakilkan seseorang kepada orang yang belum berhaji dan berumrah dan dia juga belum berhaji dan berumrah, maka pada saat itu jika yang diwakilkan itu adalah jika yang diwakilkan itu adalah orang yang sudah berhaji atau berumrah, boleh. Jika yang belum berhaji dan berumrah, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, ya jawabannya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ada di kalau silakan dulu untuk langsung Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Waktu saya pada waktu itu saya umroh ya Pak Ustaz. Jadi pas saya tahu sama sa'inya, nah kebetulan kan saya tuh karena kaki saya kurang sehat, saya memakai kursi roda. Nah, saya tuh sedang tahu Pak Ustaz. Nah, ada orang di samping saya kan saya memakai kursi roda. Nah itu saya tuh nggak tahu kenapa ya tiba-tiba tuh saya jatuh itu Pak. Ya saya sih nggak bersangka buruk ya kepada orang tersebut, mungkin ya ada kesalahan kita juga mungkin sudah begitu. Tapi saya nggak bersangka begitu sih. Ya alhamdulillah saya sama Allah dikasih musibah juga nggak apa-apa juga sih. Nah itu kalau misalkan kita menemukan, saya sudah 2 kali seperti itu tuh Pak. Itu kalau begitu kita itu apakah kita selama ini kurang bukan kurang ya, apa kurang
apa kurang waktu kepada Allah apa bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu jejak kontak? Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila orang terkena musibah, maka dia bersabar dan kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perasaan bahwa ini musibah karena ada sesuatu, karena Allahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, Jejak kontak jawabannya. barakallahu fiik. Baik, jazakallah atas jawabannya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, Baik. Ustaz, kita tahu bahwa tawaf itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana jika kita batal dalam keadaan tawaf dan kita keluar ambil air itu, apakah kita melanjutkan tawaf yang sebelumnya atau mengulang dari awal? baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Apakah mengulang tawaf kalau seandainya seseorang batal wudunya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang batal wudunya, maka dia wajib mengulang dari pertama. Ya, wajib mengulang dari pertama. Karena bersuci adalah syarat sahnya tawaf menurut jumhur ulama. Ya. Oleh karena itu, apabila seseorang tawaf lalu dia batal wudunya, maka dia mengulang. Kecuali kalau seandainya yang memutuskannya adalah karena sholat, maka ini seperti dia masih di dalam tawafnya. Misalkan dia tawaf sudah 6 putaran kemudian iqamah. Nah, apakah dia mengulangi tawafnya 6 putaran dari awal lagi atau bagaimana? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi dia kalau seandainya dia keluarnya bukan karena ke belakang, maka dia tetap melanjutkan tawafnya yang sudah dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia batal wudunya, kemudian dia ingin tawaf lagi, maka dia harus dari awal. Wallahu a'lam. Baik saja atas jawabannya. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua pertanyaan, dan ini yang tidak ada jemaah mungkin masih persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja Ustaz. Ya. Baik. Sepertinya sudah tidak tanya-tanya. Maka kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan kepada semua yang masih bersama kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa bersama kita semuanya. Dan juga kita doakan semoga penjelasan Ustaz bisa menjadi kebaikan kita atau untuk akhiratnya. Bisa menerapkan ilmu yang segala jazakumullah khairan ilmu yang